Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang telah berhadir di Masjid Al-Falah Kota Sigli, Aceh PD, dan seluruh yang mendengarkan dan mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan diberikan keberkahan umur dan juga diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali setelah bercerita sedikit tentang beberapa kali pertemuan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita memperingati maulid beliau, kisah tentang akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan. Kembali kita pada pertemuan kali ini menceritakan kembali kepada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, ya. Yang kisah Nabi Musa alaihissalam yang sudah kita ceritakan pada sebelum peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kali ini kita akan bercerita tentang membacakan bagaimana Al-Qur'an menceritakan tentang nabi-nabi lain setelah Nabi Musa. Adapun setelah Nabi Musa itu nabi apa? Ya. Nabi Musa adalah daripada Bani Israel. Dan kita tahu Bani Israel itu adalah nama daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu adalah anak daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak daripada Nabi Ibrahim. Nah, jadi istilah Bani Israel ini adalah istilah kembali kepada keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub memiliki beberapa orang putra, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf ini adalah kemudian yang mengajak saudara-saudara beliau sampai Nabi Yaqub itu sendiri pergi ke Mesir pada saat Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Dan akhirnya Bani Israel ini berkembang biak, ramai mereka di Mesir sampai lahir Nabi Musa di Mesir. Lahir Nabi Musa di Mesir, yang kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, yang akhirnya Bani Israel dibawa semua keluar dari Mesir oleh Nabi Musa, melewati dengan mukjizat beliau melewati Laut Merah sampai di semenanjung Sinai, dan dari sana diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke Palestina, ya, pada saat itu. Tetapi Bani Israel tidak mau dan enggan mereka untuk masuk ke negeri Palestina sampai kemudian diharamkan oleh Allah negeri Palestina untuk mereka. Nah, setelah itu Nabi Musa beliau meninggal dalam kondisi Bani Israel tidak masuk ke negeri Palestina. Siapa kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Harun yang seumur dengan Nabi Musa, siapa kemudian yang menjadi nabi setelah Nabi Musa di kalangan Bani Israel, ya? Apakah ada nabi setelah itu? Ada sebahagian ulama mengatakan tidak ada nabi lagi di kalangan nabi setelah Nabi Musa kecuali Nabi Isa. Tapi ayat-ayat dan hadis serta pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa ada nabi-nabi lain setelah Nabi Harun dan Musa sebelum Nabi Isa yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel. Dan Nabi ini tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi kejadian dengan Nabi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Ada Nabi setelah Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, dan Nabi ini kemudian ada terjadi kejadian dengan Bani Israel, tapi Allah enggak menyebutkan siapa nama Nabi tersebut. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa Nabi tersebut itu adalah setelah Nabi Musa
pernah hidup bersama Nabi Musa tapi belum diangkat jadi nabi. Namanya adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ini adalah merupakan pada masa Nabi Musa, beliau ini yang banyak membantu Nabi Musa sampai kisah Nabi Musa berjumpa dengan Khidir. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Khidir, beliau pergi dengan seorang pemuda. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, kepada salah seorang pembantu atau pemudanya. Jadi seorang remaja yang membantu Nabi Musa, ya, bahwa beliau berkata kepadanya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua laut. Atau aku kalau enggak menjumpainya, aku akan terus berjalan sampai kapanpun. Itu beliau berbicara dengan fatahu, dengan seorang pemuda yang membantu beliau, menemani dalam perjalanan beliau itu. Nah, fatahu ini, itu enggak disebutkan siapa namanya. Nah, nama Fatah inilah disebutkan oleh para ulama yang nantinya menjadi nabi setelah Nabi Musa. Beliau itulah Yusha' bin Nun, yang dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan kejadian Bani Israel bersama dengan beliau yang dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Nah, ini dalam ayat Al-Baqarah 246 ini kita menemukan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Bani Israel. Tidakkah engkau mengetahui atau engkau melihat kepada pemuka-pemuka Bani Israel setelah Musa? Idh qalu, ketika pemuka-pemuka Bani Israel ini berkata linabiyyin lahum, kepada nabi mereka. Nah, ini dia. Kepada nabi mereka, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya. Jadi, ya, utuslah kepada kami seorang raja supaya kami berperang di jalan Allah. Jadi pemuka-pemuka Bani Israel, ya, mereka berkata kepada nabi mereka setelah Musa. Siapa nabi mereka setelah Musa? Kita nggak tahu namanya, tapi Allah ceritakan mereka berkata kepada nabi mereka. Nabinya kita tidak tahu nama, tapi nabi ada. Nah, para ulama mengatakan nabi setelah Nabi Musa yang kejadian ini diceritakan Allah itu adalah Yusha' bin Nun. Makanya jumlah nabi di dalam Al-Quran yang diceritakan Allah lebih daripada 25. Jangan kita pikir bahwa nabi itu jumlahnya dalam Al-Quran 25, tidak. Ini nabi juga, tetapi nggak ketahuan siapa namanya. Yang 25 itu adalah yang disebut namanya saja. Sedangkan nabi yang nggak disebut nama banyak dalam Al-Quran. Ya. Begitu juga dalam surat Yasin, ya, kita dapatkan ada 3 orang nabi yang Allah enggak menyebutkan siapa nama mereka. Ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Berilah perumpamaan, contoh kepada sebuah negeri yang kami utus kepada negeri itu 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, kedua rasul ini mereka dustakan. Fa'azzazna bisalithin, kemudian kami perkuat dengan rasul yang ketiga. Siapa rasul yang 2 orang didustakan kemudian ditambah dengan 3 orang lagi? Kita nggak tahu siapa namanya, tapi mereka ada. Di dalam Al-Quran lebih daripada 25 diceritakan Nabi, tapi namanya nggak disebutkan. Yang 25 itu yang ada namanya saja. Ya Allah sebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran. Baik disebut namanya dengan kejadian, ada yang disebutkan kejadian tanpa nama, ada yang disebut nama saja tanpa ada kejadian apa-apa yang diceritakan kepada kita. Nah,
Ini adalah termasuk model Nabi yang tidak disebut nama tapi diceritakan kejadiannya. Ini kejadian adalah Nabi Yusha bin Nun ini. Ya. Nah, kita lihat ya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jadi Bani Israel setelah Nabi Musa, Nabi Harun tidak ada, mereka tidak memiliki raja yang mengajak mereka untuk berperang fi sabilillah. Ada nabi, makanya mereka meminta kepada nabi mereka agar Allah mengutus kepada mereka seorang raja yang kuat ya, yang pintar dalam mengatur pemerintahan untuk supaya mereka bisa berperang fi sabilillah ya. Kemudian nabi mereka ini mengatakan apa? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ya. Tidakkah kalian nanti kalau seandainya diwajibkan kalian berperang nanti, kalian akan melanggar, akan bermaksiat. Artinya kalian tidak akan mau berperang. Karena nabi mereka tahu bahwa Bani Israel ini suka berkelit lidah atau bersulit lidah, ya bersilat lidah. Mereka sebelum diwajibkan berperang, kami mau berperang, maka minta kepada Allah supaya diutus kepada kami seorang raja, seorang panglima. Kemudian Nabi mereka bilang, nanti kalau sudah diutus seorang panglima, diwajibkan kalian berperang, kalian mungkin saja nanti tidak mau. Sekarang minta, nanti tidak mau. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Maka Bani Israel menjawab Nabi mereka apa? Bahwa bagaimana kami tidak mau berperang? Kami telah diusir dari negeri kami dan telah diusir daripada anak-anak kami. Kami terpisah dengan anak-anak kami dan terpisah daripada negeri kami. Ya. Yang mereka pada saat itu tidak punya negeri. Dulu mereka dari Mesir, diusir dari Mesir. Maka hari ini mereka ingin berperang melawan supaya mereka mendapatkan negeri mereka. Nah, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Nah, lalu kemudian diutuslah oleh Allah seorang raja kepada mereka, ditentukan oleh Allah melalui nabinya ya. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan mereka untuk berperang, Bani Israel ini tawallau, berpalinglah mereka kecuali sedikit saja daripada mereka. Pertama minta, ya kami siap berperang. Kenapa? Fisabilillah, karena kami telah diusir dari negeri kami. Ketika Allah wajibkan berperang, diutus seorang panglima, seorang raja bersama dengan mereka yang memimpin mereka dalam peperangan. Tawallau, berpalinglah mereka kecuali illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja daripada mereka. Yang berpaling lebih banyak, yang enggak mau ikut lebih banyak, yang ikut cuma beberapa orang saja, sedikit sekali. Wallahu alimun bizzalimin, mereka Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ba'fun lake, rame-rame aja. Wateka mubut padudro taga yang tim. Nyan so Bani Israel. Ketika awal rame-rame kami mau, kami minta. Itu penting bagi kami. Ketika mulai bekerja, yang mau cuma beberapa orang saja yang betul-betul, yang lain hana peduli le. Itu Bani Israel. Dalam masyarakat kita ada begitu. Masyarakat Islam, bukan Bani Israel, masyarakat Islam ada begitu. Masyarakat Aceh ada begitu. Astaghfirullahalazim. Ya. Itu kalangan Bani Israel seperti itu. Enggak ada sama orang Aceh seperti itu. Ramai-ramai minta, lebih ramai lagi yang mau berbuat. Yang minta hero, yang mau buat lebih hela daripada yang minta. Itu masyarakat Islam itu. Yang mengusulkan beberapa orang yang bekerja lebih ramai daripada itu. Kalau Bani Israel yang mengusulkan ramai-ramai, waktu kerja beberapa orang aja. Nah, ini Bani Israel. Potoso dia batanya hana lagi. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah,
Mereka minta supaya Allah mengutuskan kepada mereka seorang raja, seorang penguasa yang mampu memimpin mereka. Wa qala lahum nabiyyum, maka berkatalah nabi mereka. Ini siapa? Yusha' bin Nun ini, ya. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan bagi kalian Talut malika. Talut sebagai seorang raja, seorang pemimpin bagi kalian. Jadi ada seorang yang di kalangan Bani Israel juga yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin mereka, namanya Talut. Talut, ya. Namanya Talut. Qalu anna yakunul mulku alaina. Ketika diangkat dia oleh Nabi dengan perintah Allah sebagai pemimpin Bani Israel, mereka berkata apa? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana? Pemuka-pemuka Bani Israel cerita apa? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kami? Ya. Ata barokah ke benar pemimpin. Sekarang sudah ditunjuk pemimpin. Yang nunjuk siapa? Bukan hasil coblosan, ya, bukan. Tapi ini langsung Allah yang nunjuk dia sebagai pemimpin kalian. Nah, berarti kan kalau Allah yang nunjuk melalui nabinya, kan enggak ada protes-protes. Kalau hasil coblos, boleh saja protes nanti, apa mungkin karena ini karena itu, ya. Qalu, mereka pun protes. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin di atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih pantas kalau dia, kami lebih pantas daripada dia. Nah, protes. Pemuka-pemuka Bani Israel ini protes. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa mereka protes? Mengatakan bahwa kalau Talut sebagai pemimpin kami, kami lebih pantas daripada dia. Hamu tu enggak mau Talut, ya, enggak mau kami kalau Talut. Nah, kenapa protes? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena Talut ini tidak memiliki kekayaan apa-apa. Dia pemimpin tapi hana peng, mungkin. Jadi pemimpin tapi enggak punya harta, enggak punya uang, mungkin? Coba jawab. Pemimpin diangkat jadi pemimpin, naik jadi pemimpin, tapi enggak punya uang, enggak punya harta, mungkin? Kalau enggak mungkin berarti Bani Israel. Ya. Kalau mungkin berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka protes, bagaimana Talut enggak punya apa-apa bisa jadi pemimpin? Kami lebih pantas daripada dia, kami lebih kaya daripada dia. Nah, ini dia, ya. Pemimpin Bani Israel menyahanapeng hana cici, kepakan nyo Bani Israel mendung. Menyahanapeng hana cici coba-coba je ke bupati ataupun je ke gubernur. Pakan kamu Bani Israel. Bani Israel enggak mau terima ada pemimpin enggak punya uang. Ham pilih kamu, pakan hanapeng, ham tem kamu. Padahal ini yang pilih Allah. Allah dah nunjuk melalui nabinya, ini pemimpin kalian. Ya. Nah, tapi diprotes oleh Bani Israel. Enggak mungkin, kami enggak bisa terima. Nah, maka wahai Bani Israel, janganlah memilih pemimpin karena uang. Nah, dengar Bani Israel. Ini saya cerita sama Bani Israel. Karena umat Nabi enggak akan ada seperti itu. Wahai Bani Israel, jangan pilih pemimpin gara-gara uang. Nah, karena harta, bukan. Ya. Kemudian, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian Nabi mereka menjawab. Nah, karena mereka enggak mau terima Talut sebagai pemimpin mereka, karena enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya apa-apa, ya. Nabi mereka menjawab, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah melebihkan Talut itu di atas kalian. Allah melebihkan. Dengan apa Allah lebihkan? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah telah memberikan banyak kepadanya kekuatan secara fisik dan juga diberikan wawasan keilmuan yang banyak, yang luas. Bahwa Talut ini dijadikan pemimpin oleh Allah di atas Bani Israel karena apa? Dia memiliki fisik yang kuat, ya, enggak perlu tes fisik, enggak perlu harus tes kesehatan. Cik memang udah ni kekar dan kuat. Hana DM hana, asam urat pi hana cik, ya, hana adanya. Nah,
wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia memiliki kekuatan fisik yang kuat, kemudian juga memiliki pengetahuan yang bagus. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang masalah bagaimana memimpin. Sudah sekolah, bukan ketika memimpin baru ngambil S1 dan S2, bukan, enggak. Hana, nyo kalau jadi kula si kana ilmu. Jadi pemimpin, ya, dia sudah punya ilmu. Bukan ketika jadi pemimpin baru sekolah atau kuliah lah bahasa kita. Ini kita kan cerita Bani Israel ini. Nah, jadi Allah menyebutkan di sini bahwa seseorang itu pantas jadi pemimpin dengan paling kurang dua ini. Adalah kekuatan fisik bagus, kemudian ilmunya juga bagus. Itulah makanya Allah pilih dia jadi pemimpin. Sedangkan Bani Israel melihat bukan, kami yang penting dia punya uang tidak. Apalagi kalau sanggup dibayar untuk kami, baru kami terima dia jadi pemimpin. Itu Bani Israel. Sedangkan Allah memilih pemimpin kriterianya dua. Fisiknya bagus, ya. Fisiknya bagus, cakap orangnya kita lihat, ya, insyaallah siap dia untuk bekerja keras untuk umatnya, untuk rakyat, kemudian ilmunya untuk kepemimpinan juga cukup. Nah, inilah syarat pemimpin. Ini kita ambil nih syarat ini. Kenapa? Ini syarat ini dari Allah. Nabi Bani Israel yang menceritakan kalau kalian pilih pemimpin, pilih dua kriteria ini paling kurang. Dua kriteria ini. Ya. Nyo je tacok ilmu Bani Israel, ya. Ini boleh jadi ilmu kita juga karena ini ilmu dari Allah. Sedangkan cari pemimpin dengan harta itu ilmu Bani Israel. Ya. Kalau ini ilmu daripada Allah, wahyu daripada Allah. Pilih pemimpin dua kriteria ini. Nama ho kan? Cari pemimpin, pilih pemimpin dua kriteria ini. Ilmu yang bagus, dia tentang kepemimpinannya, kemudian juga dia adalah memiliki fisik yang bagus. Ya, maka perlu tes kesihatan perlu. Punya perlu you mulha oleh tes kesihatan, so yang menangnya dia pilih. Baik mulha dia pilih, apa lo? Ya, si golong pilih mulha lehnya so yang kuat. Kalau dipilih ada gede-gede, suruh gede-gede dulu siapa yang menang. Ya. Nah, wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah memberikan, ya, kekuasaan itu kepada siapa yang dikuasai, kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan rahmatnya dan juga maha mengetahui. Nah, jadi itu adalah kehendak Allah, terserah Allah. Allah pilih pemimpin untuk Bani Israel sesuka sekehendaknya, tidak ada boleh yang protes. Nah, di sini kita lihat selanjutnya bagaimana kejadian dengan Bani Israel, ya. Inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Kemudian nabi mereka yaitu Yusha bin Nun menceritakan bahwa di antara tanda kepemimpinan Talut itu adalah dia sanggup membawa kembali tabut. Tabut itu apa? Tabut itu adalah dalam sejarah Bani Israel, ya. Ada kotak. Yang kotak itu adalah tempat di mana Nabi Musa dulu dihanyutkan oleh ibunda beliau. Apa? Ada tabut namanya. Tabut itu bahasa Arab, dalam bahasa kita adalah semacam kotak begitu. Kotak itu dulu ditaruh Nabi Musa di situ. Nah, dalam kotak itu, setelah itu kotak itu diabadikan oleh Bani Israel. Ya, diabadikan oleh Bani Israel dan itu menjadi lambang mereka. Nah, akhirnya Bani Israel menganggap bahwa inilah kemuliaan mereka. Kalau kotak ini hilang, maka mereka akan hilang muruah mereka. Tapi kalau kotak itu ada bersama dengan mereka, maka itu adalah menunjukkan bahwa mereka punya harga diri. Nah, Nabi Yusha bin Nun mengatakan bahwa di antara kehebatan Talut ini, dia mampu, dan kota ini pernah hilang.
hilang pada saat Bani Israel ini ditindas, jadi dicuri oleh musuh mereka. Jadi bangka gadah kotaknya awalnya merasa tidak punya harga diri. Nah, yang di dalam kotak ini setelah Nabi Musa wafat ditaruh segala hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, termasuk Taurat Nabi Musa ditaruh dalam kotak ini. Mereka jaga sama-sama. Nah, kotak suci lah menurut mereka, di dalamnya ada kitab Taurat yang asli lah menurut mereka. Nah, Nabi mereka mengatakan bahwa di antara kehebatan Talut, kotak tabut itu yang hilang itu mampu dibawa pulang, diambil balik oleh Talut. Itu menunjukkan hebatnya dia seorang pemimpin. Nah, yang selama ini mundur ke belakang ni dengan pemimpin ini, maka dia akan mampu untuk justru mengambil hal-hal yang dulu tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Nah, fihi sakinatun min rabbikum, di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhan kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan juga ada sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan juga keluarga Harun, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kalian kalau seandainya kalian beriman. Nah, jadi sampai tabut ini dibawa oleh malaikat, betul-betullah bahwa masa Talut ini masa yang diridhoi oleh Allah, dan orang pribadi Talut ini sebagai pemimpin adalah pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka percaya, maka sesungguhnya kalau mereka beriman, maka mereka akan terima bahwa ini adalah pemimpin mereka yang baik yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat falamma fasala Talutu bil junud. Nah, akhirnya mau tidak mau mereka harus terima Talut itu sebagai pemimpin mereka. Nah, karena mereka minta di awal, kemudian Allah utus Talut ini sebagai pemimpin Bani Israel. Nah, falamma fasala Talutu bil junud, maka diajaklah oleh Talut selaku pemimpin tentara-tentaranya untuk berangkat berjihad perang fi sabilillah. Lalu Allah firmankan falamma fasala Talutu bil junud, falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi fasharibu minhu illa qalilan minhum. Nah, kemudian Talut pun memilih di kalangan Bani Israel yang dijadikan sebagai tentara untuk berperang melawan musuh mereka yang pada saat itu ada di Palestina, yang dipimpin oleh Jalut. Allah sebutkan pemimpin Bani Israel pada saat pemimpin orang Palestina pada saat itu daripada orang Fonik itu adalah namanya Jalut, atau bahasa dalam Tauratnya disebut dengan Jaliat, tapi bahasa Al-Quran disebut dengan Jalut. Nah, maka Talut ingin melawan Jalut. Talut memimpin Bani Israel, sedangkan Jalut ini pemimpin daripada orang Fonik di Palestina pada saat itu. Lalu kemudian Talut memilih tentara-tentara orang-orang daripada sekalian Bani Israel yang siap untuk pergi berjihad berperang fisabilillah. Nah, ketika dipisahkan tentara ini berangkat pergi berperang, Talut selaku pemimpin mengatakan apa? Innallaha mubtaliikum binahar, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, siapa yang minum di sungai itu nanti maka dia bukan pengikutku, kata Talut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, siapa yang enggak merasakan atau tidak minum air itu maka dia bagian dariku, boleh ikut bersama denganku. Ya, kan militer ini. Ya, nanti haus tapi haus jangan minum. Kalau minum berarti enggak jangan ikut bersama saya. Tapi kalau enggak minum maka boleh ikut. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali kalaupun mau minum tapi minum diciduk dengan air saja, dengan tangan saja, tidak minum habis-habisan, tapi cukup minum sekedar untuk menghilangkan dahaga panas di kerongkongan. Pakai tangan aja minum boleh. Tapi jangan ambil pakai jirgen, enggak boleh. Enggak boleh minum pakai paru atau apalah, ya. Enggak, pakai tangan aja begitu boleh minum. Seukuran tangan saja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini kan sudah dipilih tentara-tentara yang istilahnya sini mentalnya siap enggak? Siap enggak mentalnya? Nah,
Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka ketika mereka berangkat pergi berperang, jumpa sungai yang diceritakan tadi, fasharibu minhu, maka ramai-ramai mereka minum sepuas mereka. Kang ciduk pakai tahu, pokoknya lagi unta aja iya je. Karena apa? Mereka haus sekali, jumpa sungai, enggak terkendali, mereka minum habis-habisan. Fasharibu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja daripada mereka yang enggak minum atau yang menciduk pakai tangan sebagaimana disebutkan tadi. Jadi mental tentara begitu. Mental ukuran menyegerah bacut merumpai habis-habisan aja. Hanatun. Kan hanya ke mental. Ini bukan mental orang berperang fisabilillah. Tidak siap dengan untuk menahan diri daripada hawa nafsu mereka. Ya. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ya. Maka sedikit saja di antara mereka yang tidak meminum air tersebut. Ya. Falamma jawazahu qala la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Nah, tetapi kemudian setelah mereka banyak di antara mereka yang meminum itu, akhirnya yang banyak minum itu mengatakan apa? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Oh aduh, kami udah enggak sanggup pergi lagi berangkat berperang. Karena apa? Kau bueng-bueng minum penek ejak loh. Ya, karena penuh mereka udah minum semua, akhirnya mereka nggak sanggup lagi pergi untuk berperang. Itulah kenapa dilarang sama pemimpin mereka, jangan minum banyak, minum sedikit saja. Nanti waktu berperang di sana, nanti Allah akan berikan solusi, ada air lagi nanti. Itu pokoknya sekarang perkuatkan, jangan sampai lemah. Banyak minum air maka akan lemah. Nah, kita tahu juga dalam latihan bola atau kawan-kawan yang anak-anak muda yang suka main bola, kita main bola, ketika haus sedang main bola, yudang inan dua bohnya juje kiban. Udah enggak sanggup lagi main, tapi hanya sekedar untuk menghilangkan dahaga di sini ada tidak enak, ada panas di kerongkongannya, minum sedikit saja habis lari lagi. Tapi kalau minum habis-habisan ya sudah, enggak sanggup lagi. Begitulah, enggak dikasih minum. Nah, fasharibu minhu illa qalilan minhum, maka minumlah mereka ramai-ramai kecuali sedikit saja daripada mereka. Nah, akhirnya apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, walaupun demikian, sedikit yang minum itu, itulah yang berangkat bersama dengan Talut untuk berperang melawan Jalut. Akhirnya apa? Kam min fi'atin qalilatin, betapapun sedikit orang, kelompok orang yang sedikit itu mampu mengalahkan yang banyak dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ternyata kelompok yang ramai, tentara yang ramai dibawa oleh Talut diuji dengan sungai, ternyata mereka tidak bersabar, ternyata hanya sedikit yang bersabar, dengan sedikit inilah akhirnya pergi berperang. Dan dengan izin Allah, kelompok sedikit yang bersabar, yang taat ini, itulah yang mampu mengalahkan Jalut. Yang mereka banyak, jumlah tentara Jalut, Fonik itu banyak. Yang melawan mereka di antara kalangan Bani Israel hanya jumlah sedikit. Tetapi Allah membantu mereka, dan dengan itu akhirnya menanglah Bani Israel dengan tentara yang sedikit yang sanggup bersabar ini. Sehingga Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Boleh jadi kelompok yang sedikit ini mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Pelajaran penting bagi kita, bahwa orang yang mampu menahan nafsu demi kebaikan enggak banyak, sedikit. Di mana-mana itu sedikit. Di masyarakat kita juga sedikit. Yang sedangkan yang memperturutkan hawa nafsu sesuka hatinya tanpa pikirkan untuk masa depan seperti apa, itu banyak. Tapi yang menahan dirinya demi untuk kebaikan masa depan, demi untuk orang lain, maka itu adalah sedikit. Tetapi justru dengan yang sedikit seperti inilah Allah membantu, memperbaiki kita. Jadi jangan pikir bahwa kalau banyak orang-orang, kalau ramai orang-orang baik di kalangan kita, maka kita akan berubah. Enggak akan ramai orang yang baik. Enggak akan ramai orang yang mau peduli berjuang demi kebaikan orang ramai. Enggak ramai.
Itu selamanya mungkin akan sedikit. Tetapi apakah yang sedikit ini konsisten dengan kebaikan yang mereka ingin perjuangkan atau tidak? Ini mereka sedikit yang minum ini. Setelah sedikit, tadi kan ramai, sekarang sedikit. Karena sudah sedikit, mau mundur ke belakang atau maju? Tetap maju, walaupun sedikit kami maju. Itulah dia. Begitu juga perjuangan kita merubah negeri ini, merubah masyarakat kita. Jangan kita pikir wah kalau kita rame-rame enak ya. Nggak akan rame, memang sedikit. Sesungguhnya orang yang berpikir bagi kebaikan bersama masa depan itu nggak rame orang. Kalau rame kacau. Justru yang sedikit ini konsistenlah. Kalau ada orang yang betul-betul ingin memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki memperbaiki daripada politik kita ke depan. Siapa yang betul-betul mau tahan nafsu, berjuang betul-betul di jalan Allah dan dia bersabar, wallahu ma'as-sabirin, Allah akan bantu orang ini dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita mencari yang fi'atin qalilah inilah sekarang. Kita ingin mencari kelompok kecil ini yang mereka bersabar betul-betul fisabilillah, ya, betul-betul berjuang fisabilillah, ingin memperbaiki ekonomi, memperbaiki politik, memperbaiki sosial kita dengan baik. Sedikit orang ini buat strategi, buat cara, konsistenlah berjuang. Kemudian kalau kita tahu ada orang seperti itu, maka bantu mereka. Kita yang nggak paham apa-apa gimana? Bantu. Jangan justru kita menjadi penyebab daripada kekalahan itu sendiri. Jadi bantu mereka. Jangan pikir kalau ada orang sudah begini, jangan pikir bahwa menyerame-rame katanya mangan tanya padudro tangganya padudro hati dah buka apa. Sampai kapan pun cidunan tanya hana akan rame. Tidak akan rame orang yang berpikir untuk masa depan yang lebih baik. Yang penting konsisten, yang penting adalah sabar. Itu adalah hukumnya berlaku kapan saja. Falamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Maka ketika mereka barazu li Jalut, sudah berhadapan dengan tentara Jalut atau Jaliat, ya, dan tentaranya, qalu, mereka yang sedikit ini berkata apa? Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa thabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami, wansurna al qaumil kafirin, dan bantulah kami di atas orang-orang kafir. Mereka berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Padahal kelompok tentara ini sedikit. Secara logikanya kan dia pohro tu, tanya dit, awaknya ramai, kita sedikit, mereka ramai. Enggak, ada Allah di sana, ada iman mereka. Ya, walaupun sedikit uang kita, sedikit harta kita, sedikit peralatan kita, sedikit orang kita, tapi kita bisa bersabar dengan baik, cari jalan yang benar, insya-Allah akan menolong dan membantu kita. Begitu. Kebaikan itu dimulai dari sedikit, enggak dari ramai baru hana adanya. Tidak ada begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kami sampaikan juga bahwa ada di antara kita ini yang mencoba untuk merubah kondisi ekonomi kita saat ini. Contoh kecil sajalah. Ada di kalangan kita yang mencoba untuk bagaimana membasmi rentenir di pasar-pasar. Ada yang mulai bekerja untuk membasmi rentenir di pasar PD ini, di pasar Sigli, ya, yang gara-gara rentenir ini ada orang Sigli yang bunuh diri gara-gara jebakan rentenir itu. Maka atas dasar itu ada saudara kita, beberapa orang yang mulai untuk menggerakkan dan memberikan pinjaman kebaikan. Jadi dipinjamkan kepada nyak-nyak, kepada ibu-ibu yang berjualan itu. Yang kebanyakan yang berjualan ini adalah ibu-ibu yang memang mereka janda tua, nggak ada yang menafkahi mereka. Kemudian yang berjual ini juga adalah orang-orang fakir, orang miskin yang anaknya nggak sanggup membiayainya. Memang urung putu. Lalu datang rentenir meminjamkan uang dan mencekik mereka. Hari ini sudah ada yang mencoba untuk berjuang di bidang ini. Berapa orang? Hanya beberapa orang. Hanya ramai katanya. Ya, kita tahu ini konsisten mereka baik, maka kita bantu. Maka kami ajak juga nanti, dan kita dari Masjid Al-Falah sudah mensupport dengan baik, mensupport, ya. Kalau ada di kalangan para jamaah yang ada ada kebaikan di bidang ini, ingin membantu berjuang di bidang ini, menyelamatkan saudara kita daripada rentenir, bisa bekerja sama.
bekerja sama untuk kita berdakwah di bidang. Ada hana ramai nyata pakat hana ramai yang tem. Man bana hana ramai yang tem, baik dah mubut. Enggak begitu. Memang kebaikan ini sedikit orang mau. Ya. Oh ya, sedikit orang mau. Masalahnya besar karena apa? Dengan orang-orang penjual yang jualan-jualan kecil-kecil begitu kan mangat hadapi urusan berat. Tapi bagaimana sekarang mendidik mereka? Nah, justru pendidikan kepada mereka yang berat. Modelnya seperti itulah kita katakan. Sedikit memang orangnya. Ya. Nah, tapi terus berdoa, fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Maka fahazamuhum biiznillah, akhirnya berhasillah Bani Israel, tentara Talut yang sedikit ini mengalahkan tentara Jalut. Wa qatala Daud Jalut, dan Daud, nah Daud termasuk di dalam tentara Talut yang sedikit itu, namanya Daud. Inilah nanti yang menjadi Nabi Daud. Ya, ini yang jadi Nabi Daud ini. Nah, Daud ini termasuk orang tentara yang taat tadi itu, berhasil membunuh panglima Jalut. Faqatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan kepada Daud ini adalah kekuasaan dan hikmah, dan Allah mengajarkan kepadanya apa-apa yang dikehendakinya. Nah, akhirnya setelah Talut, pemimpin Bani Israel adalah Daud. Nah, dari mana Daud ini? Daud ini adalah dari tentara yang taat daripada tentara Talut itu, yang berhasil membunuh Jalut. Jadi pemimpin kemudian adalah ternyata dari golongan kecil yang bersabar seperti itu. Itulah pemimpin yang baik kemudian adanya. Ya, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau seandainya Allah tidak menolak sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, maka akan hancurlah bumi ini. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah memiliki fadilah, memiliki keutamaan di atas sekalian alam. Nah, beginilah kalau ada orang yang membuat kerusakan, maka Allah di sana menciptakan ada orang yang akan menolak kerusakan ini. Kalau ada banyak orang yang membuat maksiat, maka ada walaupun sedikit orang yang mengajak supaya orang jauh daripada maksiat. Selalu ada seperti itu. Maka kita khawatirkan di masyarakat adalah banyak orang berbuat maksiat tapi tidak ada yang menyerukan kepada kebaikan. Ini yang kita khawatirkan. Walaupun sedikit, jangan khawatir. Walaupun sedikit, yang sedikit itu Allah akan tolong. Yang penting betul iman kita, betul niat kita, betul cara kita. Maka begitulah perjuangan kemenangan biasanya dalam mengubah masyarakat dan mengubah negeri ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.